Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz gimana, sehat? Alhamdulillah sebaiknya saya juga kemarin-kemarin agak sakit. Jadi sekarang alhamdulillah saya beserta anak saya sudah mulai sembuh. Alhamdulillah. Doa dari Persis, alhamdulillah saya dengan anak saya sekarang bisa beraktivitas kembali. Semoga stresnya Amin. selanjutnya sehat terus. Amin amin. Ini Persis ya. Kebetulan kan kita sekarang akan melakukan observasi. Nah, saya akan jadi observer Bapak di kelas. Jadi sebelum kita melakukan saya melakukan observasi terhadap Bapak, saya akan melakukan observasi dulu ya sekarang. Jadi saya akan menanyakan beberapa poin kepada Bapak. Yang pertama boleh langsung ya Pak ya. Yang pertama Pak ya. Jadi ketika sekarang Bapak masuk ke kelas, tujuan pembelajaran Bapak sekarang kepada anak-anak gimana? Untuk hari ini rencananya saya akan memberikan materi permainan bola besar, yaitu bola voli, di mana untuk kelas 11 ini ya udah fase E, mereka diharapkan sudah bisa mempraktikkan dan memahami serta mengevaluasi gerakan-gerakan yang baik dan yang masih harus diperbaiki dalam permainan bola voli. Seperti itu. Oh, bola voli ya? Iya, bola voli. Jadi tujuannya siswa tersebut peserta didik bisa mempraktikkan bola voli ya, teknik-teknik bola voli ya. Oke, bagus sekali. Kemudian kira-kira dalam pengembangan ya area pengembangan yang hendak dicapai Bapak kira-kira apa ya? Untuk pengembangannya memang saya ingin lebih anak itu lebih aktif gitu. Karena kebanyakan kan mungkin ini jadi bukan masalah, jadi tantangan buat kita semua pendidik, gimana caranya bisa menjalankan atau melakukan pembelajaran yang betul-betul anak itu semuanya aktif gitu ya. Jadi saya pengen ketika pembelajaran saya baik ketika teori di kelas maupun saat praktikum di lapangan, mereka semua dapat terlibat gitu, terlibat langsung. Terlibat langsung aktif gitu. Baik itu mau bertanya, mengungkapkan pendapat mereka maupun dapat misalkan mengomentari apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh teman-teman yang lain. Jadi ini yang Bapak ingin kembangkan terutama keaktifan anak ya. Oke. Kira-kira agar anak itu aktif semua ya, strategi yang akan Bapak laksanakan strategi seperti gimana? Rencananya seperti ini, mungkin karena kita banyak ya siswanya, saya bagi kelompok, tapi di dalam kelompok tersebut memang diusahakan beragam gitu ya, beragam di mana ya dalam satu kelompok itu tidak melulu yang baik gitu ataupun yang masih harus didampingi semua gitu. Tapi saya pengen semuanya beragam sehingga dari setiap kelompok itu ada yang memang bisa menjadi tutor bagi yang lain, tutor sebaya seperti itu. Jadi mungkin yang sudah baik mereka dapat belajar dan mengaplikasikan, mereka dapat merangkul, membimbing dan mengarahkan teman-temannya. Nah yang masih kesulitan mungkin jadi saya akan terbantu oleh mereka ini yang sudah baik. Nah itu kan strateginya sudah jelas. Terus untuk media, kira-kira media yang akan digunakan Bapak dalam pembelajaran itu gimana? Untuk media mungkin karena ini ada beberapa pertemuan di materi permainan bola besar ini. Yang pertama mungkin untuk pertemuan pertama pasti saya ingin mereka dapat melihat dulu apa itu permainan bola voli dan pengen tahu
karena ini kelas 11 ya, kelas 11. Apakah sudah semuanya mempunyai keterampilan yang sudah baik ataupun sejauh mana keterampilan mereka gitu. Jadi pengen tahu dulu gimana kemampuan mereka. Jadi mungkin medianya bisa menggunakan infocus nanti ataupun bisa menggunakan alat peraga yang lain seperti gambar ataupun bisa juga saya bisa kirimkan video tersebut di grup kelasnya seperti itu. Jadi mereka dapat melihat dulu seperti apa permainan golf itu. Bagus Pak. Jadi tadi sebagainya sudah ada, media pembelajarannya sudah lengkap. Kira-kira waktu pelaksanaan tugasnya bisa kapan? Ya mungkin bisa nanti Bapak ya ada di kelas 11 nanti. Di kelas apa? 11 3J4 nanti itu. Kebetulan nanti sekarang istirahat, jadi insya Allah Bapak bisa ikut sekaligus mengobservasi. Dan saya juga merasa senang kalau Bapak ikut mengobservasi saya di kelas, berarti saya bisa mendapatkan insight lebih dari Bapak bagaimana saya dapat mengembangkan, menaikkan kemampuan di pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta. Terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih juga dari saya. Bapak sudah bisa menyempatkan waktu untuk pelaksanaan observasi ini. Insya Allah ntar saya akan langsung ke kelas TKJ 4. TKJ 4. Mungkin itu pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nanti kita ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sudah lemas kayaknya ini. Udah makan siang Bu? Sudah. Yang benar ini. Jangan tegang, biasa aja jangan tegang. Ya, nggak usah takut kenapa. Kita pembelajaran seperti biasa ya hari ini. Biasa saja mungkin, tapi yang berbeda seperti yang kalian lihat ada Pak Abdul Sidin yang hari ini ikut di pembelajaran Bapak ya. Jadi tidak usah merasa terganggu ya, biasa saja, relax. Kalau ada yang ingin bertanya seperti biasa bilang aja. Yang udah mulai ngantuk, udah makan siang belum? Udah. Oke, yang pertama mungkin Bapak Guru datang aja ya. Di sini kelas 11 TKJ. Ada di sana. Cinta Aprilia. Dadang Ardiansa. Devia Rahman. Yanti. Erik Sandi. Tessa. Linda. Rifa. Faisal Nugraha. Ada nggak Faisal? Fali. Ian Solendin. Ian, ada nggak? Fahis. Putri Amalia. Elia Putri. Lina. Ini Rian. Sarah Amalia. Siti Marwah. Siti Marwah ada nggak? Tidak ada.
Kanan. Sakit apa? Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang belum bisa hadir hari ini mudah-mudahan minggu depan bisa hadir dengan kita, karena kalau terlalu banyak tidak hadir nanti takutnya terlewat. Karena ini bola ada siapa permainan bola voli. Nih kita sekarang ke permainan bola besar. Ya. Ada yang sering melakukan permainan bola besar? Apa? Zakra. Main apa? Main bola voli. Ada lagi? Sepak bola. Ada lagi? Basket. Ih, pintar ya. Seperti itu ya. Bola basket. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak? Ya, Satrio, nama angkat tangan. Ada masih ada lagi nggak kira-kira permainan bola besar selain ini? Masih ada lagi nggak? Handball? Masih bola besar? Handball itu apa? Ayo. Bola tangan. Tahu nggak bola tangan? Oke, kita ini aja, ini yang paling umum. Kita mungkin udah tahu lah semuanya ini. Ada yang belum tahu? Dadan udah tahu belum bola basket? Enggak. Sepak bola? Tidak. Bola voli? Dari ketiga ini mana yang paling Dadan cintai? Bola? Kenapa Dadan suka bola voli? Hobi main bola voli. Oke. Nah, yang ada di sekolah kita lapangannya apa? Bola voli. Jangan ragu-ragu. Sepak bola. Emang di mana lapangan sepak bola di sini? Bola futsal. Ada lagi lapangan apa yang ada di kita? Yang di aula itu apa? Lapangan apa? Bulu. Kalau bulu tangkis, bulu besar atau bulu kecil? Nah, karena kita sekarang belajarnya bola besar, ya, belajarnya bola besar. Dan yang ada di lapangan ini kan bola voli dan futsal. Sebetulnya sepak bola bisa nanti kita praktekkan. Tapi yang lebih mudah nanti kita bola voli. Karena sepak bola ini udah di kelas 10 ya. Nanti mungkin nanti di semester 2 kita belajar lagi sepak bola atau bola basket. Nah, di semester 1 bola besarnya kita bola voli. Ada yang atlet eskul bola voli di sini? Dadan. Selain Dadan, selain atlet eskul bola voli juga ketua Stefan Kentur. Dadan kan mati loh. Ketua apa mati loh? Dua ya. Nah, sepeda. Jadi silakan ya, kalian hobinya apa, kembangkan di sini. Boleh. Nah, balik lagi ke materi bola voli. Ada nggak selain nenek yang ini nggak ada satu yang ada salah? Atlet bola voli. Sudah ekskul kan? Selain Sarah, siapa pasti? Siapa? Ina. Ini? Ikut?
Sarah. Coba kalau bola voli teknik dasarnya apa Sarah? Passing atas, passing bawah, berarti itu passing. Selain passing apa kira-kira? Angkat tangan dulu. Jangan takut salah. Kita servis. Udah ada passing, servis, apa lagi? Ya kan? Ikut tes kan ya? Jarang. Smash. Teknik dasarnya. Biar menarik, ya, biar menarik. Bapak mau Bapak yang bagi kelompok atau kalian yang bikin kelompok sendiri-sendiri? Oh, udah ada kelompoknya. Ya udah, kita pakai kelompok itu, ya. Kenapa kaget? Kita pakai kelompok yang ini, yang udah di sekretarisnya siapa ini? Liani. Jadi silakan kalian duduk berdasarkan kelompok tersebut, ya. Pak Alina, ya. Oke, ini. Setelah ada kelompok ini, Bapak tadi sudah kirim video linknya ke ini, sudah di-share di grup. Nah, silakan kalian diskusikan video-video tersebut, ya. Video tersebut silakan. Di sana kalau nggak salah, yang pertama itu servis atas ya, servis atas, passing bawah. Sama satu lagi apa? Satu lagi. Seperti kesalahan gerakan dalam passing. Ya, passing. Jadi ada passing, ada servis, dan beberapa lagi. Kalian diskusikan kira-kira yang kesalahannya itu apa aja. Ya, nanti setelah didiskusikan, Bapak kasih berapa menit? Maunya? 350 tahun dijajah. Berapa? Cukupnya berapa? 20 menit? 50. Kelamaan. 15 ya maksimal ya? Maksimal 20. Oke, 15 sampai 20 menit ya. Jadi silakan kalian diskusikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan sambil boleh menjawab Bapak. Intinya kalau bisa kalian selesaikan secara kelompok dulu. Nanti Bapak akan pilih secara random yang presentasi di depan, ya, untuk menjelaskan. Jadi kalau misalkan passing bawah, oh Pak ini kesalahannya ininya harusnya seperti apa, gitu ya. Jadi ini dengerin dulu, lihat dulu. Video 1 misalkan tentang servis, ya. Kesalahannya apa? Terus harusnya seperti apa ya? Harusnya seperti apa? Tekniknya. Silahkan kalian cari. Ini masalahnya, ini solusi menurut kalian. Paham?
Sok silakan dikerjakan. Yuk. Ada konanya? Ada dong. Biar cepat, ini kan misalkan ada 5 orang, yang 2 orang misalkan menonton video, yang 1 atau mau satu-satu saja. Ini nanti video 1 tentang apa? Misalkan tadi tentang servis. Jadi kesalahannya apa? Ya, jelaskan kesalahan di video tersebut itu apa kesalahannya yang dilakukan. Ya, sama solusinya dong. Harusnya seperti apa teknik yang betulnya? Makan. Ini malah memang TikTok ini. Di itu sering apa terus teknik yang betul. Iya, misalkan kan kalau mau ngajar bingung, ada yang bingung, ada yang paham, itu praktekin aja. Gak apa-apa, nggak usah ada bola juga. Kalau gimana? Tadi ada nggak di video? Ada nggak? Ketemu nggak kesalahannya apa? Ada aja ya. Kalau yang nggak ada ya. Iya, yang ada di video kesalahannya apa? Yang ada di video tersebut, misalkan yang servis, itu kan cuma sebentar nih videonya. Ya dilihat, kira-kira apa? Kan tulisannya kurang jelas ya itu. Kalau menurut kalian itu kesalahan servisnya apa? Di tangannya, di kakinya, atau di badannya, atau di cara solusinya
Solusi titik dua, tangan tangan diangkat, Solusi itu untuk pindah sudah belum? Video apa? Iya, kan ada ininya. Yang itu, yang videonya dia sumbernya dari bahasa Inggris, di pengaturan YouTube-nya kalian edit ada itu teksnya. Udah muncul belum? Nah, itu. Oh, ternyata dari tadi dengerin bahasa Inggris ya. Nah, paham kan? Udah muncul belum? Servis atau masih? Masih. Reset. Jadi menerima servis. Kalau pertama, ya kalau pertama yang betul. Ada masalah dengan video bahasa Inggris? Dan udah beres ini? Ada yang udah beres? Sudah 20 baru 16 menit. Dan ada masalah ngomongnya? Aman. Bisa tampil ya nanti. Terus menit lagi ya.
menit lagi ya. Kita mulai presentasinya. Udah semuanya ini kan. Jadi kalau bisa semuanya. Maunya semua perwakilan. Semuanya lah ya. Ini walaupun yang presentasi misalkan yang ngomong di kelompok ini yang ngomong misalkan Rini, tapi yang lain juga harus paham apa yang dibahas oleh yang disampaikan. Jadi semuanya paham. Nanti yang presentasi yang kelompok yang lain harus bertanya minimal 1 pertanyaan dari tiap kelompok. Bisa. 1 menit lagi ya. Oke. Yang mau presentasi duluan angkat tangan. Kamu cinta? Oke, boleh. Yang kedua. Yang mau presentasi dua. Kelompok ini. Oke. Ketiga. Kita batasi ketiga dulu. Ketiga ada nggak? Mau? Enggak. Ini ketiga. Ketiga siap? Presentasi maksudnya. Belum selesai. Di mana yang mau presentasi ketiga? Ayo. Ya, yang dua dulu berarti yang mau secara sukarela. Ini kelompok dua. Oke, waktu habis, sudah stop mengerjakannya. Jadi ini tadi kelompok 2 akan dengerin dulu. Kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang sudah diidentifikasi dari video tadi. Ya, jadi yang lain silahkan mendengarkan dan juga menanggapi. Boleh menanggapi. Misalkan abdi teh setuju video etama lain eta nu salahna oge misalkan. Silakan. Atau mau bertanya, silakan. Misalkan kok kenapa harus salahnya itu? Silakan ya. Jadi silakan ya. Jelas ya? Jadi boleh menanggapi. Ada yang mempraktekkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat permainan voli. Di sini kelompok dua. perkenalkan nama saya Siti Yulia, saya Nanda, saya Dewi Cinta. Singkatnya akan memperagakan beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat permainan bola voli. Ya. Nah, yang kesalahan pertama yaitu adalah posisi tangan tidak dirapatkan. Jadi terkadang yang
Yang kedua, tidak fokus pada bola. Jadi bola turun kemana, kita ada di mana. Jadi fokus pada bola. Siap sedia pada bola datang, bola yang datang. Selanjutnya, bola mendarat di daerah sikut. Biasanya di sini. Jadi jika bola terasa tinggi, bisa lebih mundur agar tidak mendarat di situ. Selanjutnya, mengangkat tangan terlalu tinggi. Jadi kan ini di passing bawah itu Harusnya itu tangannya itu ada di bawah gini, jadi Apa di tangan ada di bawah dan ada di bawah gini. dan Enggak gini. Ini Oke. Ya. Seharusnya lututnya ada di bawah. Nah, rata-rata pada begini kan harusnya itu lutut itu seperti ini ya, gede. Nah, begini dan Oke. Kencang ya, kencang. Next. Selanjutnya ada kesalahan dalam servis. Nah, kesalahan dalam servis itu biasanya ketika servis itu mengincar garis. Iya kan? Iya kan? Jadi servis di sini. Mengangkat bolanya itu selalu ke atas. Jadi mengangkat bola saat servis itu jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Harus menyesuaikan. Selanjutnya ada kesalahan dalam blocking. Yang pertama itu postur awal kaki kurang lebar dan kurang utuh. Jadi ini ngeblok nih. Masa gitu? Iya, Bisa salah. salahnya. Ini gitu. Iya, seharusnya lebih cepat, sedikit cepat. Biasanya kalau ada ya. Lanjut. Selanjutnya jauh dari net. Itu buat ngeblok. Nah, ngeblok itu namanya di depan net. jangan terlalu Jangan terlalu jauh dari sini. Terus lompat tidak tepat waktu. Bola sudah melewati net, kita malah baru lompat. Itu yang salah. Jadi seharusnya kita harus siap sedia untuk menangkap bola agar tidak lepas dari net, tidak bola sudah lewat net. Selanjutnya tangan ke net Dompet, jadi tangannya tuh dompet. usahain jangan ke net Jadi niatnya ada poin bawah. Ada lagi? posisi kedua tangan terlalu lebar. Nah, blok kan gini, karena tidak fokus mungkin pada bola ya biasanya. Jadi cak ini ya seharusnya tuh ngeblok bola tuh biasanya gini, karena kalau begini nanti bolanya lewat terus. Bolanya kecil. Next. Selanjutnya pertanyaan tidak fokus. Nah itu tadi bola udah lewat dari net, kita malah baru melihat bola, jadi bolanya sudah lewat dari net. Tidak fokus, harusnya harus fokus bola datang, kita siap untuk memblok. Next. Yang terakhir ada posisi kedua tangan menyilang saat melakukan blok. seperti ini
contohnya. Misalkan kalau kelompok selanjutnya bentuk tangan dan segitiga membentuk segitiga dan gimana ya, gak usah hilang, langsung aja sini, gak usah tegang juga, guys. Oke, sekian. Mungkin untuk sekian penjelasan kami, ada yang mau tanya? Tuh, udah hancur. Apa? Yang bertanya silakan. Mau mana? Salah. Satu kelompok wajib ya. Tiap kelompok. Satu kelompok mana dulu? Apakah jadi gini? Apakah yang disampaikan tadi sudah betul? Cocok dengan kalian, penilaian kalian atau tidak? Atau gimana? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Atau yang mau tapi pengalaman saya lah gitu, mangga. Silakan. Yo, berani bicara. Yuk. Udah angkat tangan? Ayo. Siapa? Ripa ya. Ripa, ayo Ripa. Oh ya, jadi solusi untuk semua kesalahan-kesalahan yang tadi sudah disebutkan, solusinya yang paling penting menurut kalian itu apa? Tapi fokus dan timing. Kenapa fokus? Karena kalau misalnya kita nggak fokus, biar akan capek. Oh iya. Tapi fokus doang mah. Kan yang paling penting. Yang paling penting di antara semuanya itu fokus dulu. Fokus ya. Tapi yang fokus, kalau misalnya kita udah siap, badannya udah siap, mesinnya udah siap, tapi kita yang nggak fokus itu. Jadi solusi lanjutan kayak gitu. Ya. Terima kasih. Udah? Dah. Oh, yang kedua silakan Jara. Detia ya, Detia barusan. Sok Detia. Siap, kenalin dulu siapa yang ngomong. Bentar ada kan. Nggak ada. Tadi kan nyoba nih sampaiin. Iya kan tadi itu apa teh? Kalau misalkan kopi doang terus itunya yang lainnya nggak bisa, yang gimana? Fokus ya doang. Ya. Yang lainnya apa menurut Detia? Ya, apa teh? Mudah-mudahnya, tekniknya. Ya. Itu. Maksudnya itu gimana? Kan ini misalkan Kalau ya, jadi Ntar dulu, biar. menurut dari itu kalau cuma fokus doang, tapi kita gak tahu tekniknya, Ya. metodenya sama materinya itu percuma gitu. Ya kan kata ini fokus, dan yang nambahin sama mempelajari materi. Cukup? Tuh. Tepuk tangan. Sebelum ditutup. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas sambutannya dan sudah melakukan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua, ayo. Kelompok berapa tadi itu? Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Jadi silakan. Yo, kelompok 4. Bagi kelompok yang ini dijelaskan juga ini itu menjelaskan tentang video yang mana. Takutnya nanti yang di belakang nggak paham, kamu tuh menjelasin Iya, kesalahan betul, video yang betul. mana. Betul. Ya, siap. Tapi semuanya gitu, tapi ketiganya. Boleh semua, boleh satu, Iya. dua, enggak. Ya. Minimal dua. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam beberapa gerakan dalam video dalam
video yang sudah kita lihat. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat mengblok atau mengblok. Kesalahan yang sering dilakukan di antara lain adalah kakinya yang kurang lebar atau terlalu rapat sehingga akan mengurangi kurang efisien saat melakukan lompatan. Jadi seharusnya langkah baiknya ketika mengeblok kakinya tidak terlalu rapat atau dibuka agak lebar. Yang kesalahan dua yang sering dilakukan adalah lutut yang kurang ditekuk saat melakukan blok. Itu juga sama akan mengurangi efisien saat melakukan gerakan melompat untuk mengblok. Ketika lutut kurang ditekuk, lompatannya akan semakin rendah. Tetapi ketika lututnya ditekuk pas dan lompatan akan semakin tinggi. Boleh dipraktekkan oleh Teh Jini. Lompat. Ya, lompatan doang. Iya, lompatan setinggi mungkin. Oke, mungkin. Kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan yang ketiga, lengan yang kurang diangkat. Jadi ketika memblok sebisa mungkin lengan saat kita memblok itu diangkat, tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini bolanya akan tetap lewat ke belakang. Jadi posisi lengan yang benar saat melakukan blok itu adalah dengan lengannya yang diangkat. Ya, betul. Yang keempat, itu adalah gerakan yang salah ketika melakukan blok. Karena yang benar itu kelima adalah gerakan ngeblok tapi sambil memukul bola. Contohnya bisa saya peragakan dulu sebentar. Jadi ketika pada saat kita memblok, yang pertama adalah kakinya dibuka agak lebar, lalu lekuknya ditekuk, lalu melompat setinggi mungkin dan ya begitu kurang lebih. Lalu barusan yang saya sebutkan adalah gerakan yang salah, yaitu ngeblok tapi gerakannya memukul bola. Contohnya itu seperti ini. Pada saat kita mau blok di atas, kita memukul bolanya seperti kira-kira dipukulkan ke depan supaya itu. Nah, itu salah satu gerakan yang salah dan menyebabkan foul atau pelanggaran. Silakan Ya. nanti ditanggapi. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa kesalahan dalam melakukan passing bawah. Kesalahan umum yang biasa dilakukan saat passing bawah adalah yang pertama, posisi tangan tidak benar. Posisi tangan tidak benar. Yang kedua, gerakan lengannya yang salah. Lalu yang ketiga, posisi tubuh yang salah. Dan yang terakhir, kekuatan passing yang salah. Bisa terlalu keras atau terlalu pelan. Solusinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi adalah dengan latihan teknik-teknik yang benar, lalu melatih posisi tubuh yang benar atau melatih postur, melatih kuda-kuda, lalu
melatih kekuatan passing. Dan tidak hanya latihan saja yang penting untuk agar boleh, jika ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ya, kenapa teh? Memang ya kalau diginiin pelanggaran, bukannya enggak ya kalau Pelanggaran soalnya lewatnya. Kalau mau blok kan enggak ya. Kalau asalkan jangan kena net aja ini Iya, tangannya. kan itu memungkinkan untuk kena net, jadi makanya itu salah satu gerakan yang salah dengan memukul bolanya. Iya. Oke lah. Contohkan Kang Rifa cara kalau dicontohkan mungkin harus ke lapangan, jadi di sini masih di kelas jadi tidak bisa ya. Boleh sadar praktekkan saja sendiri. Contohkan apa dulu? Contohkan blok yang benar. Ya boleh nanti dilakukan di lapangan oleh Dadan. Karena kan Dadan juga hobi voli. Ada lagi? Ya. Bisa tolong baca ulang lagi nggak kesalahan gerakan passing bawah? Ada posisi tangan yang tidak benar. Yang dimaksud posisi tangan tidak benar itu gimana? Posisi tangan tangannya disimpan di pak enggak lah. Posisi tangan tidak benar itu di antara lain ya seperti tadi. Posisi tangan yang benar di antara lain adalah tangan yang menggeluti, lalu tidak terlalu terbuka lebar juga, melainkan agak dirapatkan dan tidak terlalu atas juga tidak terlalu bawah. Apakah cukup? Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Yang lainnya ingin bertanya boleh? Saya Uti. Ada lagi nggak? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifa Ramadan, izin pamit diri, dan rekan-rekan saya ada Dini, ada Jahra, ada Nuraini, dan ada Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita cukupkan dua kelompok dulu. Dua kelompok ini sudah mewakili apa yang kalian ya. Ada nggak yang belum terwakili oleh dua kelompok tadi? Misalkan naon gitu, kesalahannya. Ada nggak? Nih saya tanya kelompok 1 kira-kira sama nggak sama kelompok 4 dan kelompok 2? Jadi ada yang beda nggak? Nah, ada yang beda atau sama? Kira-kira gimana? Sama. Kelompok 6. Kelompok 6 gimana? Sama. Sama lah kelompok 5. Sama. Kelompok 3? Enggak. Ya, yang enggaknya yang mana? Nanti ya lihat nih ke depan. Yang ke depan. Masih ya. Oke, jadi gini, sebetulnya yang disampaikan oleh kelompok 4 itu secara umum. Tadi misalkan kesalahan lengan, kesalahan tangan. Nah, kelompok ini, kelompok 2 ini sudah ke detailnya. Misalkan kesalahan tangan tadi tangan tidak rapat gitu ya. Padahal seharusnya harus rapat, atau posisi lengannya terlalu tinggi. Akhirnya passingnya kemana-mana misalkan. Terus tadi ditekuk, itu kan sudah ke detail, sudah ke yang paling rinci gitu ya. Nah, yang itu masih secara umum. Secara bagus, dua-duanya sama-sama intinya sama sebetulnya. Ya, tapi mungkin cara penyampaiannya yang berbeda. Tapi gini, tadi kan ada perbedaan pendapat mengenai blok ya tadi. Nah, kira-kira blok yang betul seperti apa? Seperti blok Pak. Hah? Seperti blok. Iya. Blok itu seperti apa?
Coba pengen tahu. Yang seperti blok itu seperti apa? Menghalau serangan lawan. Intinya blok yang baik itu gimana caranya menghalau serangan lawan dan berbuah poin untuk kita. Ya, pertama tadi misalkan ini kata kelompok 5, kelompok 4 berarti harus setinggi-tingginya. Kata ini juga didukung ketika lompatnya harus agak ditekuk. Kenapa agak dibuka? Biar gravitasi kita semakin kuat, kalau keseimbangan kita. Kalau gini lurus, ini kan keseimbangan kita kurang baik ya. Kalau agak dibuka ini semakin baik. Ketika ini buka ini semakin kuat. Kalau ini nih bisa goyang, ya, bisa goyang. Jadi lompatannya kurang apa ya? Kurang lurus bisa aja. Ya, kurang lurus. Jadi berhasil tidaknya blok itu kan menghalau serangan lawan. Yang kedua berarti tidak terjadi foul untuk kita. Harus ada poin untuk kita. Harus ada poin untuk kita berarti tadi jangan nempel di net. Tadi kan sudah disampaikan ya, jangan nempel di net. Jaraknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Terus kata itu harus sedikit condong, betul. Kenapa? Biar bolanya tidak kemana-mana, tetap bolanya ke daerah lawan lagi baliknya. Kenapa harus sedikit condong? Tapi tidak boleh dipukul kan katanya. Sebetulnya dipukul atau tidak, itu kalau di daerah kita udah bolanya udah lewat tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika bolanya masih di area lawan, itu kita nggak boleh mukul. Jadi boleh mukul kalau bolanya udah lewat area kita, udah lewat net, ya. Wasit juga nanti pasti lihat. Misalkan toser lawan umpan, bolanya udah agak lewat, sama kita dipukul, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di daerah lawan, terus karena tangan ripat tinggi, bisa mukul, nah itu menjadi foul karena masih di area lawan. Seperti itu. Nah, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Siapa dulu? Oh iya, so, Raisa. Jadi kita bisa tahu cara blok yang benar dan servis yang benar. Oh, jadi sudah tahu ya sekarang. Oke. Siapa lagi? Oh, Privat. oh. Jadi materi hari ini Privat dapat jadi mendapatkan pengetahuan, mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam teknik bermain bola voli, dan itu akan memudahkan nanti ketika dipraktekkan. Oke, bagus. Ada lagi? Gak ada? Salah? Katanya di dalam hatinya mau bilang. Ada nggak? Oh enggak. Kedengeran sedikit. Oke, jadi betul ya. Kita setelah tahu kesalahan, kadang kan dengan ada kesalahan itu kita jadi tahu ya apa yang baik dan apa yang benar, apa yang enggak benar. Nah tadi dengan tahu kesalahan-kesalahan itu nanti mudah-mudahan kalian tidak lakukan kesalahan-kesalahan saat praktik. Siap ya minggu depan? Ya. Jadi minggu depan kita praktekkan tentang materi permainan bola besar. Nanti ada passing, service, miss, dan block. Utamanya ini tadi ketika passing, service, dan block ini udah ada tadi kesalahan-kesalahannya. Berarti kalian tinggal baca-baca lagi apa kesalahannya. Nah nanti ketika praktik udah tahu yang betul harusnya. Ada pertanyaan? Udah? Mungkin itu aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini silakan kalian berganti pakaian kembali ke putih abu ya. Jadi baju olahraga hanya dipakai saja olahraga. Itu kan keyakinan kelasnya. Terima kasih. Yang tidak masuk dikabari materi hari ini ya. Dan tadi ada yang telat kan? Ya, ada ya. Yang telat silakan nanti perbaiki ya. Terima kasih sudah berpakaian secara lengkap hari ini, dan kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan
Observasi udah, observasi di kelas sudah ya Pak ya. Jadi tujuan kita ngobrol sekarang itu kira-kira apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita hari ini? Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktu. Kita sudah ada waktu buat kita ngobrol. Terima kasih juga kemarin sudah ikut di pembelajaran saya. Pastinya setelah kemarin diobservasi sama Pak Rosid, saya pengen nih ada masukan ataupun apa yang menjadi kekurangan ataupun yang harus saya tingkatkan lagi di pembelajaran. Ya, saya pengen ada masukan dari Bapak untuk hari ini. Jadi tujuan obrolan hari ini tuh Bapak ingin, sudah ada observasi oleh saya kemarin, berarti Bapak ingin ada masukan dari saya. Seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi seperti ini. Kemudian yang akan saya tanyakan apa ya? Kira-kira saya akan menanyakan perasaan Bapak selama diobservasi oleh saya kemarin bagaimana? Ya namanya diobservasi ya pasti sedikit tegang walaupun terbiasa mengajar ya. Seperti itu. Ya walaupun biasa kan kita ngajar ya, tapi tetap kalau ada yang memperhatikan ya lumayan tegang juga. Tapi itu juga menjadi apa ya? Menjadi dorongan untuk saya bisa tidak untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang apa yang saya rencanakan. Jadi setelah kemarin kan kita sebelum ke kelas sudah ngobrol-ngobrol, keresahan saya itu kan gimana caranya pengen siswa itu aktif saat pembelajaran. Kemarin kita udah ngobrol sama Pak Rosid dan Pak Rosid sudah memberikan beberapa masukan juga bagi saya gitu. Nah, kemarin setelah dicoba ya alhamdulillah ternyata setelah dilaksanakan ada beberapa peningkatan yang tadinya mungkin siswanya tuh kadang kan kalau zaman dulu anak ikut olahraga tuh ya semangat. Yeah. Mungkin kalau sekarang agak bergeser sedikit, mungkin karena terlalu banyak main gadget ya, jadi Betul. agak sedikit penurunan ketika siswa itu, terutama yang putri gitu ya, terutama yang putri apalagi ketika dapat jam ke setelah istirahat kedua gitu kan ya udah jam 1 gitu dapat jam olahraga itu udah menurun lah semangatnya, kalau tidak seperti yang pagi-pagi gitu. Itu sih untuk membangkitkan keaktifan sama mereka. Betul. Jadi intinya kan kemarin di obrolan kita sebelumnya Pak ya. Jadi Bapak ingin semua anak didik atau peserta didik itu aktif di kelas ya Pak ya. Aktif di kelas yang memang ya setelah pembelajaran setelah istirahat ya kita gimana ya ada ngantuk juga, semangat itu aja supaya. Tapi alhamdulillah kemarin saya lihat peserta didik antusias ketika melaksanakan pembelajaran dengan Bapak, pada aktif semuanya Pak ya, alhamdulillah. Kemudian yang akan saya tanyakan lagi Pak ya, kira-kira pas pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan rencana tujuan Bapak? Kalau 100% mungkin belum ya, 100% mungkin belum. Karena harus ada beberapa perbaikan dulu di perencanaannya atau strategi dan pembelajarannya. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya mungkin ya ada progres lah, ada peningkatan. Terlihat lah dari beberapa anak yang memang sebelumnya ya itu cenderung pasif gitu ya, cenderung pasif, tidak mau atau tidak berani mengutarakan pendapatnya. Mereka setelah memang dibagi kelompok dan pengelompokannya itu kan kemarin
campur ya enggak. Kadang kan mereka pengennya tuh ya kalau yang bukan yang pinter ya agak dominan gitu, yang diam-diam. Kalau kemarin kan udah mulai setelah dilakukan asesmen awal, ternyata dicampur gitu, disebar yang memang bisa komunikasinya udah bagus. Nah, mereka bisa merangkul lah yang tadinya nggak aktif. Jadi kalau di 100% ya belum gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sudah peningkatan. Jadi pelaksanaan pembelajaran kemarin berapa ya Pak? Kalau belum 100% belum ya Pak ya? Ya kira-kira mungkin 90% udah mendekati apa ya saat terlaksana, ya, terutama kan keaktifan seorang peserta didik ketika mengikuti pembelajaran Pak. Kira-kira Pak ada kendala ketika Bapak melaksanakan pembelajaran? Pastinya selalu ada karena mungkin tiap walaupun jadwalnya sama, mungkin setiap misalkan kemarin hari Selasa ya, jamnya juga sama. Tapi kadang kan anak tuh tidak selalu dengan kondisi yang sama walaupun harinya sama, jamnya sama. Kadang mungkin mereka ada yang udah lelah gitu dengan aktivitas dari pagi ataupun ada efek dari di siang malamnya, mungkin ada aktivitas yang lain ataupun karena eksternal juga yang lain mungkin. Jadi selalu ada sih kendala-kendala gitu. Kalaupun di saya pribadi mungkin ya bukan kendala sih, mungkin tantangan. Ya mungkin tantangannya gimana caranya dengan fasilitas yang ada, dengan siswa yang ya seperti itu. Bapak juga tahu ya tidak semuanya bisa aktif. Ya mungkin itu sih kendalanya. Bukan kendala, tantangannya yang harus terus diperbaiki. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kendala memang pasti ada ya Pak ya. Ya tantangan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas ya, terutama ketika pembelajaran dilakukan setelah istirahat ya, anak-anak sudah mulai lelah, itu pasti apa ya seperti itu. Kemudian Pak, yang saya akan tanyakan, kira-kira ke depannya kompetensi yang ingin Bapak capai setelah kita melakukan proses pembelajaran kembali di kelas, apa Pak yang akan Bapak capai ke depan? Mungkin kalau kemarin kan berusaha untuk gimana caranya siswanya aktif gitu ya, siswanya aktif. Kalau itu mungkin sudah dirasa signifikan gitu ya perkembangannya, mungkin berikutnya saya pengen ngasih model-model pembelajaran yang memang lebih menyenangkan gitu ya. Tidak bisa dipungkiri kalau SMK itu kan memang anak-anaknya juga kaku kebanyakan gitu, kaku ya. Apalagi di kelas-kelas yang memang putra semua gitu ya. Jadi memang harus ada. Kalau kita terlalu banyak games, mereka juga kurang menarik gitu karena saya cowok gitu ya tanggung. Kadang mereka punya pemikiran seperti itu gitu. Ya, mungkin harus ada atau ice breaking apa yang memang cocok untuk tingkat SMK ini, terutama yang memang kelas-kelas yang dominan laki-laki gitu. Seperti itu sih. Jadi Bapak untuk kedepannya terutama akan melaksanakan yang dulunya biasanya nggak speaking apa ya, Bapak akan melakukan speaking. Memang itu perlu Pak. Speaking itu perlu untuk menetralisir suasana di kelas ya. Itu sangat penting sekali. Apalagi ya tadi pembelajaran siang gitu kan. Bagaimana kita menumbuhkan semangat anak untuk kembali kepada pembelajaran ya. Setelah makan, jajan, apa ya seperti itu pasti anak-anak agak malas. Kemudian ya ketika perlu terisi perasaan itu pasti ada ya Pak ya, seperti itu ya. Ya berarti emang harus ya dilakukan speaking ya Pak ya.
Yang terakhir ini apa ya, pertanyaan terakhir dari saya, Pak ya, kira-kira harapan Bapak ke depannya dalam pelaksanaan pembelajaran akan bagaimana gitu, Pak? Harapan Bapak? Yang utama mungkin intinya gimana caranya anak tuh memang bisa, yang pertama sih aktif mereka, karena mungkin kalau dipaksakan untuk mereka untuk paham atau mampu kan tidak semuanya siswa itu bisa pinter olahraga gitu atau pinter bahasa Inggris, dan tidak pasti mereka punya kecenderungan ketertarikan kepada hal mapel tertentu gitu. Jadi yang penting bagi saya kalau olahraga ya gimana caranya mereka bugar gitu. Caranya bugar, tidak gampang sakit lah, intinya seperti itu. Apapun mereka kegiatannya, walaupun misalkan mereka nggak punya hobi olahraga, tapi mereka minimal mereka ketika tidak hobi olahraga pun punya pola hidup yang baik gitu ya, istirahat yang cukup, terus selain makanan juga dijaga. Sekarang kan makanan memang agak sulit ya, pedas-pedas semua, minuman yang memang kurang baik ya. Terus ya mungkin mereka sadar akan hal itulah. Kalaupun mereka senang olahraga, gimana caranya ketika mereka olahraga memang tahu gitu, pemanasan dulu ya. Terus olahraganya yang baik gimana, bandingan gitu. Terus terang Pak, karena kalau sekarang sih udah agak lumayan ya, mereka udah paham gitu, pemanasan gimana. Tapi ketika awal-awal memang karena dulu juga saya di SMP juga sama, tapi kebanyakan memang anak itu belum paham gitu untuk melakukan pemanasan pun seperti apa gitu, yang betul gitu. Ya harapan saya sih tidak membunuh ketika mereka olahraga, mereka paham melakukannya gimana gitu. Kalaupun mereka tidak suka olahraga, ya minimal pola hidupnya baik gitu, lingkungannya baik, terus intinya kan ya walaupun sekarang handphone di tangan terus, intinya mereka bisa menyaring lah mana yang baik untuk mereka gitu, mana yang belum saatnya untuk mereka konsumsi gitu. Intinya pendidikan kesehatan mental juga memang penting untuk mereka, apalagi di usia-usia yang rawan sih, untuk 16 sampai 18 gitu ya, 16, 18, 19 tahun tingkat SMA. Jadi inti harapan Bapak sebagai guru PJOK ya Pak ya, Bapak ingin serta didik Bapak terutama ya bisa berpola hidup sehat ya Pak ya, ketika melakukan pembelajaran anak tersebut lebih aktif lagi di kelasnya, begitu harapan Bapak ya. Kemudian ketika melaksanakan pembelajaran olahraga dalam praktek ini ya Pak ya, dalam praktek anak lebih memahami dari segi pemanasan terlebih dahulu ya, itu kan untuk jangka kedepannya Pak ya, perawatan dirinya ya banyak sekali ya Pak, seperti itu ya. Ya saya doakan Pak apa-apa yang Bapak harapkan, kompetisi Bapak yang ingin Bapak capai ke depannya, saya doakan Bapak laksanakan, kemudian terlaksana dengan baik. Kira-kira harapan-harapan itu Bapak akan lakukan kapan Pak? Kalau bisa sih secepatnya mungkin, tapi kan mungkin tergantung dari respon mereka. Kadang kalau kita terlalu cepat juga mereka malah menolak gitu untuk melakukan apa yang ingin kita arahkan gitu. Ya mungkin kita pelan-pelan aja gitu. Ada beberapa kelas yang memang ketika antusias mereka responnya baik gitu ya, nggak apa-apa kita cepetin gitu, supaya mereka bisa paham lebih banyak lagi tentang pola hidup yang baik gitu di usia mereka. Tapi kalau memang yang masih itu ya mungkin terus aja di tingkat yang paling basic dulu. Jadi
lebih cepat, lebih baik ya Pak ya. Saya tunggu hasil Bapak ke depannya setelah kita melakukan observasi kemarin, hasil ke depannya gimana, harapan Bapak juga tercapai. Mungkin itu. Terima kasih Bang. sudah membantu saya. Sama-sama.